Ya, pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan oleh Pengadilan Negeri Bandung, Polda Jawa Barat akan mengikuti hasil putusan sidang tersebut. Bahkan status tersangka pada Peggy Setiawan telah gugur dan resmi dibebaskan dari tahanan. Kita tergabung dengan Kiki Haryadi, koresponden CNN Indonesia. Halo, selamat siang Kiki. Kiki, apa saja informasi terbaru langkah pengambilan sikap Polda Jawa Barat terkait putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dan bagaimanakah kelanjutan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke depannya? Ya, selamat siang Freddy. Sejauh ini kami mencoba konfirmasi kepada pihak Polda Jawa Barat terkait dengan langkah apa yang kemudian akan dilakukan. Tetapi memang hingga siang hari ini belum ada jawaban. Terakhir kami coba konfirmasi ke Kabid Humas Polda Jawa Barat, Abraham Jules, mengatakan bahwa memang belum ada jawaban sama sekali. Dan jawabannya masih seperti yang kemudian disampaikan kemarin begitu. Ferry, tadi pagi barusan saja Peggy dan juga keluarga sudah bertolak ke Cirebon, Jawa Barat didampingi oleh ibunda dan juga adik-adiknya ke Cirebon begitu untuk kemudian bisa bertemu dengan keluarga besar di sana. Karena tadi sejak pagi kami melihat aktivitas Peggy sini sudah berkumpul dengan keluarga, makan bersama begitu. Yang jelas Peggy sudah lega begitu, akhirnya status tersangka yang disematkan pada dirinya sudah batal demi hukum, sudah gugur dari hasil pra-peradilan yang kemudian sudah diajukan oleh tim kuasa hukumnya. Lalu sebenarnya apa saja langkah selanjutnya akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Saya sudah bersama dengan Bang Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Bang Tony, terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia. Saya langsung saja, jadi Polda sudah salah tangkap, error in persona, betul demikian ya Bang Tony? Saya mau konfirmasi soal itu. Ya, jadi sebenarnya yang dibahas, yang dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman, itu sebenarnya bukan ke salah tangkapnya, bukan. Ya, tetapi lebih kepada dalam menetapkan tersangka itu tidak sesuai prosedur berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, di mana di dalam halaman 98 pertimbangan hukumnya, selain dua alat bukti yang harus dimiliki oleh penyidik untuk dapat menetapkan tersangka kepada seseorang, disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Itu. Nah, pemeriksaan calon tersangka ya atau saksi sebelum ditetapkan tersangka ini tidak dilakukan oleh penyidik. Nah, dan itu dari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh penyidik kepada hakim, tidak ada satupun bukti bahwa penyidik telah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi, sehingga terverifikasi bahwa penyidik tidak bisa membuktikan memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi terlebih dahulu sebelum jadi tersangka. Nah, lalu alasan penyidik kenapa tidak memeriksa saksi terlebih dahulu? Alasannya karena DPO Peggy Setiawan. Nah, lalu dikaji lagi oleh hakim, kapan ditetapkan DPO? Ternyata terbukti terungkap di persidangan, daftar pencarian orang terhadap Peggy Setiawan ada 3 sebenarnya, Dani, Andi, dan Peggy alias Peron. Nah, kemudian kalau Peggy alias Peron disebut Peggy Setiawan, ya berarti ada 3. Ternyata ditetapkan pada tanggal 15 September 2016. Lalu hakim dalam pertimbangannya membacakan dasar hukum penetapan DPO pada tahun tersebut harusnya mengacu kepada Perkapolri, Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 disebutkan bahwa tersangka ya, yang telah dipanggil 3 kali guna kepentingan pemeriksaan penyidikan ya, perkara, kemudian tidak hadir dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Ya. Nah, ada 2 unsur yang penting dalam menetapkan DPO menurut Perkapolri 14 tahun 2012. Unsur pertama, seorang tersebut harus ditetapkan tersangka dulu. Yang kedua harus dipanggil dulu 3 kali. Nah, faktanya ya penyidik tidak mampu membuktikan. Dari kejadian 27 Agustus 2016 sampai 15 September menetapkan DPO tidak pernah diterbitkan tersangka Peggy Setiawan ini. Sehingga tidak masuk syarat untuk menetapkan DPO. Itulah kemudian penetapan tersangkanya itu dibatalkan. Oke, Bang Tony, sudah dibatalkan, tapi kan ada kerugian yang dialami Peggy, ditahan hampir 2 bulan. Boleh diceritakan soal itu, Bang? Langkah ke depannya seperti apa? Ya, terkait hak atau kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan ya Peggy pada saat ditahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, memang kami lagi membicarakan dengan tim untuk mengajukan gugatan secara perdata mengenai ganti kerugian ini ya. Jadi dalam amar putusannya kan nggak ada. Nah, kami punya hak ya untuk menuntut penyidik Polda Jawa Barat agar mengganti kerugian.
Nah, ganti kerugian yang kami wacanakan adalah ada dua, satu material, kedua imaterial. Nah, material ini tadi ya selama 2 bulan lebih Peggy Setiawan ini kehilangan penghasilan. Penyidik harus bertanggung jawab karena menetapkan tersangka yang tidak berdasar, faktanya dibatalkan oleh hakim kan. Nah, kalau per bulan misalnya 5 juta ya berarti 2 bulan lebih nanti tinggal dihitung, itu kan rasional. Kemudian ada 2 sepeda motor ya yang disita penyidik dari 2016 sampai 2024. Nah, itu bisa saja kami menuntut sewa. Ya, 2 sepeda motor itu kalau kami udah hitung-hitung kurang lebih 160 jutaan lah. Nah, itu material ya, gaji selama 2 bulan lebih sama ganti rugi uang sewa sepeda motor. Nah, ada lagi imaterial. Imaterial itu ya yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat pada saat membacakan jawabannya, membacakan hasil pemeriksaan psikolog forensik itu menyebutkan bahwa Peggy Setiawan berbohong, suka berbohong, cenderung melakukan tindak pidana kan. Kemudian pokoknya hal-hal negatif lah yang membuat Peggy Setiawan ini beserta keluarganya menjadi malu. Nah, akibat ya disiarkan secara langsung Peggy menjadi malu ya, itu penilaian-penilaian yang subjektif ya menurut kami. Itu kami bisa menuntut ganti kerugian secara imaterial. Bisa 1 miliar, 2 miliar, bahkan bisa sampai 5 miliar, bisa sampai lebih. Ini semua masih saya godok dengan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Ya? Belum ada waktunya, nanti kami update apabila memang sudah fix ya. Kan begini, Peggy Setiawan ini kan baru baru keluar. Barangkali kan masih pengen istirahat dulu. Kami juga menghormati psikologis Peggy Setiawan. Dan satu lagi ya, ada rencana juga, wacana juga itu upaya untuk melaporkan pidana baik Sudirman maupun Aep yang dalam keterangannya ya menyudutkan Peggy Setiawan gara-gara keterangan mereka inilah Peggy Setiawan ditetapkan tersangka. Padahal tersangkanya kemudian dinyatakan batal oleh hakim. Oke, nah itu yang mau saya tanyakan. Tadi kami sempat berbincang dengan Peggy begitu. Selain perdata, pidana juga akan dilayangkan soal Aep ini. Ya. Progresnya Bang Tony, karena tadi Peggy singkat sekali bercerita diserahkan kepada kuasa hukum. Soal Aep ini seperti apa? Ya, Aep ini kan dalam kesaksiannya yang dibacakan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam jawaban pra peradilan, Aep ini kan menerangkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di lokasi. Kan ini harus diperterang. Berada di lokasi itu ya, itu di mana? Coba kalau Aepnya datang, suruh tunjukin di lokasi di mana. Makanya Peggy Setiawan nantang. Aep, kalau Anda bukan pengecut, laki-laki gentle, harus ketemu saya, kata Peggy. Ayo berdebat, ayo pertanggungjawabkan omonganmu. Itu. Nah, makanya Aep ini jangan kabur ya. Aep harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kesaksiannya, harus bertemu dengan Peggy Setiawan. Kalau memang benar, jangan membuat fitnah mencelakai orang loh ya. Nah, kemudian Sudirman juga dalam kesaksiannya mengatakan bahwa pada saat kejadian si Peggy Setiawan datang menggunakan sepeda motor smash warna pink. Kenyataannya Peggy Setiawan ini ya motornya rusak sudah lama sebelum kejadian, sebelum 27 Agustus 2016 motornya sudah rusak, Pak. Ya, sehingga keterangan si Sudirman ini bohong. Sama yang sikap Peggy Setiawan terhadap Sudirman juga sama dengan Aep. Ayo ketemu saya. Silakan saya di mana di lokasinya. Orang motor udah rusak kan gitu. Nah, semuanya itu ya sebenarnya tidak pernah dikonfrontir dengan si Peggy Setiawan. Harusnya kalau Sudirman sebagai yang orang divonis bersalah, kalau memang benar dia melakukan dan Peggy Setiawan melakukan, ini kan bersama-sama ya. Seharusnya kalau yang satu ngelak, yang satu mengakui, seharusnya dikonfrontir. Ini enggak, itulah lemahnya penyidik, makanya juga dibatalkan tersangkanya. Anda kan melakukan analisa begitu, prosedur tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian juga konfrontir juga tidak dilakukan. Apa yang Anda lihat dari penyidik Polda dalam menangani kasus ini, Bang Tony? Asal-asalan, seperti memaksakan Peggy Setiawan ini menjadi tersangka. Dan kalau kami baca, ya kalau saya baca putusan pengadilan tahun 2016-2017 atas nama 8 dari Sakatal, Rivaldi dan Eko, Hadi Saputra dan kawan-kawan, kalau saya baca putusannya, ya dalam dakwaannya seperti ada semacam pembunuhan yang sangat sadis ya, tetapi di situ dikenakan pasal pembunuhan berencana, tetapi tidak pernah terungkap, tidak pernah dijelaskan bagaimana merencanakannya, siapa yang merencanakan, apa peran-perannya, berapa kali pertemuannya, tidak terungkap, nggak ada. Sehingga pembunuhan berencana ya dengan
kronologis dengan dakwaan yang sesimpel itu. Barang buktinya juga tidak dilakukan scientific evidence ya, termasuk sidik jari tidak, kemudian DSDNA juga tidak. Bayangkan satu sperma untuk menghukum 7 orang loh ya. Nah itu ragu, sehingga yang dulu juga kami melihatnya ini asal-asalan. Cuma karena udah putusan hukum ya, kita harus hormati, berarti harus upaya hukum PK. Baik, terima kasih Bang Tony informasinya Bang. Selamat. Nanti kita tunggu lagi update-nya seperti apa dari kasus Peggy ini ya Bang ya. Terima kasih Bang Tony. Baru saja kita berbincang bersama dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Bang Tony RM mengatakan bahwa memang ada langkah-langkah strategis yang kemudian dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana nanti komunikasi dengan Peggy akan dilakukan. Apakah gugatan perdata ini akan dilakukan atau tidak, dan kemudian gugatan pidana yang kemudian akan disampaikan kepada Aib dan juga Sudirman juga masih kita tunggu bagaimana kelanjutnya. Demikian, Freddy, kembali ke Anda di Jakarta. Baik Kiki, kita nantikan bagaimanakah langkah hukum dari pihak Peggy Setiawan dan juga tentunya dari Polda Jawa Barat dalam mengungkap kasus Vina dan juga Eki ini. Terima kasih untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas.